Halo, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana saya mengerjakan most basic penetration testing lab atau MBPTL yang disediakan oleh Biovedra. Di sini merupakan linknya. Lingkungan pengerjaannya dilakukan pada Docker dalam sistem operasi Windows. Mesin penyerang yang digunakan adalah Windows hingga Flex 9 dan Kali Linux dalam VMware Workstation mulai digunakan sejak Flex 9. Ini bisa dilihat MBPTL seperti ini. Dan ini attempt ya, yang akan nanti saya jelaskan juga. Ini untuk MBPTL. Dan untuk mesin kali, untuk sekarang saya matikan yang ada di VMware ini. Langsung saja. Untuk phase ini sebenarnya ada 7 phase yang ada di MBPTL. Ada reconnaissance, weapon enumeration, SQL injection, post exploitation, SOC analysis, network pivoting, sama binary exploitation. Kalau di sini bisa dilihat dalam task.md. Kita mulai saja. Untuk yang pertama ini adalah page source analysis atau HTML comments. Caranya dengan inspect elemen pada main page dan ditemukan flag, menunjukkan bahwa developer sering tidak menyadari komentar code mungkin muncul di sisi pengguna. Ini bisa dilihat di inspect element dan flagnya MBTL1. Kemudian untuk flag 2, itu dengan HTTP header analysis atau curl-i. HTTP header menunjukkan informasi penting dari developer seperti version information atau dev notes. Flagnya ditemukan dengan curl-i URL. Yang bisa dilihat servernya itu Apache versi 2.4.41 dalam Ubuntu. Ini berikut untuk flagnya. Kemudian untuk flag 3, alternative web service discovery pada port 8080. Biasanya port terbuka itu memiliki security yang lebih langgan daripada main page. Flagnya ditemukan dengan mengunjungi localhost 8080 tersebut pada MPPTL3. Nah, port 8080 ini mungkin ada port yang terbuka tapi kita tidak tahu kalau nama portnya atau nomor portnya itu berapa. Dan ini bisa digunakan network scanning seperti Nmap berikut. Nmap localhost. Ini ada 8080. Berikutnya phase 2, web enumeration. Untuk flag 4 ini adalah administrator panel discovery atau slash administrator slash. Dengan dia search, ditemukan web directory yang menarik, yaitu slash administrator. Mengunjungi localhost 8080 ini, slash administrator ini tersebut ditemukan flag. Pada di sini, login page. Itu MBPTL step 4. Bisa dilihat ya, python dir search.py -u localhost 8080. Ini di search saya install sendiri. Ini sebenarnya tool yang dibuat oleh Mauro Soria dan Shell D3V. Berikutnya, SQL injection pada phase 3. Flag 5 itu SQL injection vulnerability discovery. Atau details.php tanda tanya ID sama dengan 1. Pada main page atau localhost ini ada query detail.php tanda tanya ID sama dengan untuk setiap detail dari buku. Misalnya kita coba view detail ini ada detail.php ini sama dengan 1 gitu. Nah, kita coba query-query yang seperti SQL di dalam situ. Dan kita menemukan flag. Ini bisa lihat ID sama dengan 2%27. Persen 27 ini sebenarnya adalah tanda kutip. Dan ini sering dipakai pada SQL injection. Berikutnya, flag 6, database flag extraction, SQL map.
Menggunakan tool SQL Map dapat ditemukan query yang tepat untuk SQL injection dan mempermudah akses database. Ditambah flag titik / dbs, ini dapatkan nama-nama database, terutama database administrator. Bisa dilihat Python SQL.py/u pada detail page VID sama dengan satu tadi. Dan kalau misalnya kita tambahin DBS, bawahnya seperti ini. Kita lihat ada administrator di sini. Nah, kita coba lagi untuk melakukan flag dump dengan SQL pada administrator tersebut. Strip dump strip batch ini untuk bilang untuk mengetikkan yes pada semua permintaan SQL map itu. Dan hasilnya didapatkan bptl strip 6 pada tabel tersebut, ID flag. Ya, pada database administrator dan tabelnya flag. Kemudian untuk flag 7, admin panel access untuk credentials. Dengan password admin yang temukan pada flag 6 ini, ada p@ssword di sini. Kita bisa akses administrator tersebut. Admin, terus copy. Kita bisa masuk ke sini. Dan temukan flag mbptl 7. Phase berikutnya yaitu post exploitation. Dilihat pada admin page, kita sudah masuk page admin. Sebenarnya bisa masukin buku baru lagi, tapi ini ada yang menarik ini ya, image upload. Dan image upload ini tuh menerima all files. Kita bisa saja file tersebut berupa .php. Dan misalnya kalau kita isi .php-nya dengan seperti ini, halaman depan akan tampak seperti ini. Image-nya hilang gitu. Kita lihat pada masuk ke sini dan lihat ke sini. Bisa saja kita tambahin parameter comment seperti ls dan kita masuk melewati shell tadi yang php system get comment. Eksekusi sistem apapun dalam parameter comment tersebut. Bisa lihat seperti ini. Dan ini digunakan pada flag ke-8, yaitu user level flag. Lanjut dengan exploit sebelumnya, kita lihat bahwa direktori mesin dapat ditelusuri dengan command ls. Dan kalau kita masuk ke flag di sini, ada root.txt dan user.txt. Kita baca root.txt user.txt dengan cat tersebut ditempatkan mbptl 8. Terus berikutnya flag 9, root level flag. Di sini ada root.txt, tapi sebenarnya filenya nggak bisa dibaca karena butuhin permission root. Kalau kita coba baca nanti isi page-nya kosong gitu. Mulai dari flag 9 saya pindah ke kali untuk memudahkan penyerangan. Dan dengan dalam kali kita menggunakan IP address show. Didapatkan IP-nya yaitu 192.168.116.128. Dan kita masukin IP tersebut pada command ini. Ini menjalankan semacam reverse shell di port 1337 dan IP tersebut. Kita coba jalanin listener dengan command di sini pada kali Linux tersebut dan buka view details tepatnya pada reverse PHP yang diupload dengan buku yang diupload dengan image atau file image tersebut. Dan kita coba buka view details seperti ini. Hasilnya berupa akses bash pada mesin. Dan kita bisa jalankan linpis ini, Linux Privilege Escalation Hosting Script, dengan komen tersebut. Dan kita menemukan bahwa ada file yang menarik,
yaitu /bin/bahs di sini. Dan ini sebenarnya fungsinya serupa dengan bin bash kalau kita coba jalan. Dan kalau kita coba ID di sini sebenarnya bin bash ini root ya. Dan dengan root akses ini kita bisa jalanin cat flag root.txt untuk mendapatkan flag berikutnya yaitu mp9. Kemudian dilanjutkan dengan phase 5 association analysis. Phase ini menekankan dari sisi defender apa saja yang kita bisa lihat. Flag 10 web access log analysis. Ditemukan flag berikutnya dengan command cat var log apache 2 access log. Ini menunjukkan log dari perspektif SOC Security Operation Center, di mana dilihat log Apache mengenal semua HTTP request sebagai indikasi anomali URL, user agent para request, dan lainnya. Ini bisa dilihat seperti get HTTP, get bootstrap, proper.js, dan flag ini ada di atas ini. Kemudian flag 11, common history analysis, pada root.bash_history. Ditemukan flag berikutnya dengan command cat root.bash_history. Lihat history command jalankan. Ditemukan flag seperti berikut, dan sayangnya tidak ada command list yang kita bisa lihat. Yang berikutnya shell configuration analysis. Ditemukan flag berikutnya dengan cat pada root.bashrc. Ini menunjukkan konfigurasi root shell, dan dari sisi OSS bisa diterapkan semacam file integrity monitoring untuk menekan perubahan pada konfigurasi ini. Bisa dilihat konfigurasinya seperti ini, dan di bawah ini ada flag ke-12. Dilanjutkan dengan network pivoting pada phase 6. Dengan akses root, dapat dilakukan pivot ke service internal yang tidak dapat diakses oleh eksternal atau sebelumnya. Pertama, dilakukan discovery dengan inspeksi interface dan network scanning. Dimulai dengan install IP root 2 dan nmap dengan command berikut. apt3 update dan pt install IP root 2 dan nmap. Dengan command IP header show dari IP root 2 sebelumnya, ditemukan IP network internal Docker dan dilanjutkan dengan command nmap pada IP tersebut. Nmap strip sm. Temukan dua host, mbptl app dan mbptl internal, dan kita terapkan port scanning pada kedua host tersebut dengan command seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Port 5000 untuk app dan port 31337 terbuka untuk internal. Pada flag 13 kita melakukan internal application discovery, akses internal service dari root dengan command curl mbptl app -25000. Ditemukan flag berikutnya, yaitu mbptl 13 di sini. Kita bisa lihat juga ini menerima name, dan kita gunakan ini pada flag 14, itu server side template injection. Dengan parameter name tersebut, kita ngetes nih, apakah kalau kita jalanin 3 kali 5 menghasilkan 15. Kalau iya, dia berarti vulnerable terhadap STI. Bisa dilihat seperti ini. Dan iya, hasilnya 15. Berarti kita bisa menjalankan command berikut, command system, seperti berikut untuk mendapatkan flag berikutnya. Yang didapatkan mbtl 13. Lanjut berikutnya, yaitu fase 7, atau binary exploitation. Pada 15, kita download binary mbptl internal service pada admin page ini. Dilakukan analisis tipe file pada binary mbptl tersebut, dan diambil statingsnya juga. File seperti ini, lf 64-bit lsb executable, dan strings. Itu seperti ini juga. Kita bisa lihat ini ada flag mbptl 15, dan ini kita bisa ekstrak dengan menghapus hanya. Ini sebenarnya hex tapi direpresentasikan sebagai string. Dan setelah dihapus kita dapat flag berikutnya. Alternatif lain itu menggunakan Gitra yang saya bahas berikutnya di flag 13. Sebelum itu pada flag 16 kita bisa akses port 31337 sebelumnya di sini. Itu dengan netcat. Karena ini internal, kita harus akses dari dalam. Kita menginstal dulu netcat dengan akses root. Apt install netcat.
Dan juga pada AMP kita lihat lagi ada port 31337 dan IP-nya itu 172.18.3. Kita melakukan NC pada IP dan port tersebut didapatkan flag 16. Dan ada juga input name di sini. Ini bakal digunakan pada flag 17, yaitu buffer flow exploitation. Pertama kita install dan jalankan Ghidra untuk analisis binary sebelumnya, yaitu binary BPTL Internal Service. Ghidra ini tools untuk reverse engineering. Menggunakan Ghidra pada binary tersebut, terlihat fungsi gets tanpa sanitasi yang dan dengan buffer 128. Fungsi seperti ini dapat diterapkan exploit buffer overflow dengan payload tertentu. Dapat pula fungsi secret dengan address 004006 yang memanggil bin sh. Sehingga digunakan komandan berikut untuk mendapatkan akses service internal dengan buffer overflow dan didapatkan flag 17. Penjelasannya, untuk B kali B bytes A kali 136 itu kita terapkan untuk buffer overflow pada get tersebut. Dan 136 karena 128 pada buffernya dan ditambah RBP 8 bytes. Kemudian kita gunakan stuff pack untuk address ini. Address ini address secret function tersebut sebagai little endian 64 bit. Dan terakhir cat strip ini untuk membiarkan koneksi terbuka dan meneruskan input keyboard ke netcat tersebut. Bisa lihat kayak gini. Terus ini saya enter welcome ini yang 136 ini. Dan mulai dari ID kita bisa lihat dapat UID nobody no group. Dan kita coba ls, ada flag text ini. Flag text ini kita cat untuk mendapatkan flag terakhir, yaitu MBPTL 17. Terima kasih, sekian dari saya.